Shalom, selamat malam. Nih, Pak D dapat lagi nih satu konten, anak muda bikin konten tentang 4 kebijaksanaan. Dia bilang kalau tidak mau menderita maka seseorang harus mempunyai 4 wisdom. Apa itu 4 wisdom itu? Dia Pak D catat adalah ada 4 poin yang dia terangkan, ya. Pak D hanya ingin mengkoreksi sedikit dan supaya lebih tajam dalam perenungan dalam kehidupan ini. Pertama dia bilang seseorang itu sebenarnya tidak perlu kamu tuh dicintai, dan itu atau tidak itu tidak penting. Jadi kamu udah mau dicintai atau tidak dicintai itu tidak penting katanya, karena seseorang yang masih menginginkan cinta itu adalah penderitaan. Benar. Dan dalam hal ini Pak ditanggapinya bahwa benar kalau seseorang masih mau minta dicintai seseorang atau mencintai seseorang itu akan menimbulkan penderitaan. Benar. Makanya Cupakai pernah berkata, sejak dahulu demikianlah cinta, penderitaannya tiada akhir. Benar, kalau kita memang mau minta menginginkan dicintai dan ataupun kita yang mencintai itu menimbulkan penderitaan. Itu benar. Tapi permasalahannya dia mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak perlu dicintai istri kita, keluarga kita, anak kita tidak perlu lagi menginginkan cinta itu. Dia bilang kita harus hidup bebas, dia bilang, tanpa harus menginginkan suatu cinta supaya tidak timbul penderitaan. Itu benar. Dia bilang bahwa jika kita masih menginginkan cinta, maka itu sebenarnya adalah kalau kita tidak sadar itu adalah neraka. Dan jikalau kita menyadari bahwa tidak menginginkan cinta lagi, maka itu adalah sorga karena diri kita menjadi bebas. Tapi benar nih ya, ini Pak D agak lebih tajam lagi. Prinsip ini benar, tapi hanya bisa diterapkan jikalau engkau seorang yang tidak menikah. Anda seorang meditasi, Anda seorang pertapa, itu bisa. Anda seorang selibat yang tidak menikah, itu bisa. Tetapi sewaktu Anda berumah tangga, punya anak istri, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda tidak memerlukan cinta dari orang lain, atau Anda tidak memerlukan cinta dari anak istri Anda, atau Anda tidak perlu juga mencintai anak istri Anda. Hidup Anda jadi bebas. Karena dengan tidak mencintai berarti Anda lepas dari penderitaan. Itu benar. Tapi kalau Anda sudah berumah tangga tidak bisa, karena ada hukumnya yang menyatakan bahwa ikatan yang paling kuat bukanlah tali atau karet atau tali tambang atau rantai, tapi ikatan yang paling kuat adalah terhadap anak dan istri. Jadi kalau engkau setelah menikah, punya anak dan punya istri, maka engkau terikat sangat kuat dan Anda tidak bisa lepaskan itu. Karena kita sebagai seumat Kristen terikat oleh satu ikatan perkawinan, di mana apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi Anda tidak bisa merasa tidak harus mencintai atau tidak menginginkan cinta. Anak-anak kalau masih dari kecil, dari bayi, Anda harus mencintai dia dengan menunjukkan Anda memberikan nafkah, merawat mereka sampai besar, sampai mereka sekolah, sampai mereka mandiri. Itu Anda tidak bisa berkata, oh saya tidak mau terikat oleh rasa cinta. Itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Ini keluarganya akan hancur kalau Anda punya prinsip seperti itu. Jadi prinsip tidak mau dicintai atau mencintai hanya bisa dilakukan jika Anda tidak menikah dan hidup selibat dan menjadi pertapa-pertapa di hutan. Itu bisa Anda hidup seorang diri, tapi suatu Anda menikah Anda tidak bisa berkata seperti itu. Itu prinsip yang salah. Menjadi
kebijaksanaanmu menjadi tidak bijak. Oh, seperti itu. Oke, yang kedua dia mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupmu atau bertemu dengan siapa pasti ada hikmahnya. Benar ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada hikmahnya. Benar. Jadi ada satu kejadian, pencobaan, ujian, pergumulan, masalah, atau apapun, memang dibalik semuanya itu pasti ada hikmahnya. Tapi ada lagi tapi ini, jangan karena kita masuk pencobaan itu karena ulah kebodohan kita sendiri. Kita terikat utang karena nafsu kita terlalu besar, ya, atau kita ulah bodoh kita sendiri, kita mencuri lalu berurusan dengan polisi, atau kita bermain api dengan istri orang, itu adalah kebodohan. Jadi jangan sampai berprinsip karena apapun terjadi pasti ada hikmahnya. Berarti kita sedang melibatkan Tuhan dalam hal ini. Pasti ada hikmahnya. Sang penguasa, Tuhan yang maha kuasa pasti memberikan kita satu hikmah. Tapi kembali lagi ke masalah itu, pencobaan itu karena bukan karena perbuatanmu, tiba-tiba masalah itu datang, atau karena ulah kebodohan kita sendiri. Oke. Yang ketiga dia mengatakan rezeki itu sebenarnya banyak orang berkata nama rezeki setelah uangmu banyak, rumahmu banyak, mobilmu banyak dan ada di mana-mana. Tapi dia mengatakan itu bukan rezeki tapi menjadi beban, dia bilang. Ya. Karena Anda harus menjaga harta Anda harus menyimpannya, ditaruh di tempat yang aman, ya. Menjadi beban karena semakin kaya Anda semakin banyak hartanya. Dia berkata, rezekimu adalah keluargamu yang harmonis, anakmu yang sehat, gitu. Itu adalah rezekimu. Nah, gini. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau uang kita banyak, rumah kita banyak, mobil kita banyak, itu bukan rezeki. Ya. Itu tetap namanya rezeki kita. Jadi yang namanya rezeki atau berkat itu bisa secara garis besar itu dibagi menjadi 4. Pertama adalah rezeki yang namanya uang, harta. Jadi yang kedua juga disebut dengan rezeki berkat kesehatan. Yang ketiga adalah rezeki atau berkat damai sejahtera. Yang keempat adalah rezeki berkat keselamatan. Keempat rezeki ini seperti 4 kaki kursi. Kalau 4 kaki kursi, kaki salah satunya tidak ada, maka kursi itu pasti ngejomplang. Jadi maksud saya adalah kalau keempat hal ini salah satu tidak ada, ya kaya itu relatif ya, tapi kalau salah satunya tidak ada, maka orang itu dalam menjalani kehidupan ini, dia akan miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan, goyang kiri, goyang kanan, tidak yakin dan ragu-ragu. Kayaknya hidup ini nggak stabil. Kenapa? Kita uji coba. Anda ada uang, Anda ada sehat, Anda ada damai sejahtera, tapi Anda setelah mati nggak tahu kemana. Selamat ke sorga atau ke neraka, Anda tidak tahu. Anda pasti dalam menghadapi kematian Anda akan kelimpungan dan kebingungan. Goyang kiri, goyang kanan Anda. Kita coba lagi ya. Ada uang, ada sehat, ada keselamatan. Tapi hidupmu stres, tidak punya damai sejahtera. Jalan Anda miring-miring, menjalan-jalan kehidupan, goyang kiri, goyang kanan. Uji coba lagi. Ya, ada uang, ada damai sejahtera, ada selamat, tapi Anda tidak punya kesehatan. Anda sakit sepanjang tahun. Hidup Anda akan miring kiri, miring kanan, goyang kiri, goyang kanan, dan hidup penuh dengan keraguan. Karena Anda tidak bisa menikmati hidup dengan tidak mempunyai rezeki kesehatan. Kita uji coba lagi. Ada sehat, ada damai sejahtera, ada keselamatan, tapi Anda tidak punya uang. Kelimpungan Anda dalam menghidupi dirimu sendiri, menghidupi istrimu, menghidupi anak-anakmu. Ya, kalau Anda tidak uang, jalan hidupmu jadi miring kiri, miring kanan, goyang kiri, goyang kanan, Anda nggak stabil hidupnya. Jadi yang nama rezeki itu jangan katakan
rezeki itu bukan dari mobil yang banyak, harta yang banyak, uang yang banyak. Itu juga rezeki. Jadi semuanya harus ada, walaupun relatif kekayaan itu. Dia harus punya uang, harta, dia harus punya kesehatan, dia harus punya damai sejahtera, dan dia punya keselamatan. Nah, keempat kaki kursi ini harus seimbang dalam kehidupan manusia. Baru orang itu dapat hidupnya stabil dan tenang. Nah, dia bilang gini, rezekimu adalah sebenarnya adalah keluargamu yang harmonis. Nah, gini, keluarga yang harmonis sebenarnya bukanlah rezeki, bukanlah berkat. Ya, dengar ya. Keluarga yang harmonis itu bukan harmonis. Karena yang namanya harmonis itu bisa diciptakan. Keluarga yang harmonis bisa diciptakan kalau mempunyai kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan tidak akan ada keluarga yang harmonis. Artinya bukan keluarganya yang harmonis yang disebut rezeki, tetapi Anda memiliki kebijaksanaan, itulah rezekimu yang sejati. Mempunyai kebijaksanaan adalah berkah utama, itulah berkahnya. Dengan engkau mempunyai kebijaksanaan, maka engkau dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Nah, gitu. Bukan keluarganya harmonis yang rezeki, tapi engkau diberkahi oleh kebijaksanaan. Maka engkau dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Tidak ada keluarga yang harmonis tanpa kebijaksanaan. Semuanya harus penuh bijaksana, pertimbangan, penuh cinta kasih, belas kasihan, ada keputusan yang baik untuk menciptakan ke masa depan dan untuk hari depan. Itu baru bisa harmonis. Kalau dikit-dikit tersinggung, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tangkapnya seuzon, ya kan? Itu orang itu menyatakan tidak mempunyai kebijaksanaan, dia tidak mempunyai rezeki atau berkah utama, yaitu kebijaksanaan. Nah, yang keempat itu dia bilang, nah, hidup ini supaya aman, tentram, dan tidak jatuh, dia bilang tidak perlu flexing dan sombong. Karena orang sombong itu adalah awal kejatuhan. Cuma pengamatan saya setelah saya berumur sekarang 50 tahun, ya, kadang-kadang orang bilang, oh, sombong atau tinggi hati adalah awal daripada kejatuhan. Tapi saya masih memperhatikan kehidupan manusia ini. Kadang-kadang ada manusia yang sombong, yang suka flexing, tapi nggak jatuh-jatuh. Kadang-kadang dia semakin kaya, nggak jatuh-jatuh kadang. Termasuk salah satunya adalah para hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga banyak yang flexing, pamer kekayaan, ya kan, banyak sombong, enggak menyatakan gereja lain salah, kan sombong itu namanya, gereja yang sombong kan. Tapi sampai hari ini kalau Anda perhatikan, gereja itu tetap berdiri dan pendetanya tetap kaya, diberkati, dan akhirnya ujung-ujungnya tua, sakit, dan mati. Artinya dia kaya sampai mati, tidak pernah mengalami kejatuhan. Nah, Anda perlu renungan ini. Kadang-kadang kesombongan awal dari kejatuhan itu kadang-kadang tidak berlaku kepada semua orang. Ada orang-orang tertentu di mana dia sombong sampai mati, dan tapi dia kaya juga sampai mati, nggak jatuh-jatuh. Nah, inilah kita harus bijak dalam memahami dalam kebijaksanaan hidup. Nah, makanya ada 4 wisdom ini kurang tajam menurut saya. 4 wisdom ini kurang namanya bijaksana dalam mempertimbangkan setiap situasi dan kondisi, dan dia masih kurang bijaksana dalam menilai mana yang rezeki, mana yang berkah utama. Dia belum mengerti. Jadi ada konten ini membuat seperti itu. Ini menurut saya adalah kurang bijaksana. Dia bisa lakukan semuanya kalau dia seorang yang seribat, tidak menikah, ya. Dia hidup sendiri. Anda bisa lepaskan seluruh yang melekat kepadamu tentang keserakahan, iri hati, nafsu, ya kan. Anda bisa lepaskan semua, tidak melekat kepada cinta, ya kan. Anda bisa lepaskan semua tentang apapun, bisa lepas kalau Anda hidup seorang diri. Tapi waktu Anda menikah, Anda tidak bisa lakukan seperti itu, karena suami istri itu seperti satu tangkai dengan 2 bunga. Perhatikan, suami istri itu seperti satu tangkai tapi dengan 2 bunga. Bagaimana cara memisahkan? Tangkainya satu tapi bunganya
Dua, bagaimana Anda cara memisahkan? Anda memisahkan, Anda tambah menderita. Karena cinta adalah penderitaan, kata Cupakai. Tuhan Yesus memberkati.